أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Malam hari ini dasar kaji kita adalah surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat ke-65 dan ke-66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sebagaimana kajian kita yang telah berlalu, bahwa tujuan kita memahami doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran adalah apabila kita berdoa dengannya, kita memahami doa ini siapa yang membaca dan kenapa itu dibaca, dalam keadaan apa dibaca. Dan juga agar kita terhindar sebagaimana sebagian orang berdoa tanpa pandang tempat, waktu dan keadaan. Doanya itu saja terus. Mentang-mentang hafal dan dapat doa-doa dalam Al-Quran, di mana kapan saja dalam keadaan apa mereka disuruh berdoa dan berdoa itu saja terus. Karena tidak pas dengan situasi dan kondisinya. Kemudian kita pahami doa-doa dalam Quran itu, karena memang doa-doa dalam Quran itu adalah doa terbaik. Doa itu doa yang Allah ajarkan kepada para rasul, para nabi, para orang saleh. Maka doa terbaik adalah doa dalam Al-Quran. Juga doa yang telah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu seterusnya. Semalam kita mempelajari doa. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Kapan dibaca, dalam keadaan apa dibaca, di mana kita baca dan kenapa kita baca itu. Sudah kita jelaskan semalam. Sekarang doa yang tercantum dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 yang barusan kita baca, ayat ke-65 dan 66. Doa ini adalah doa yang dibaca terus-menerus selalu. Karena memang begitulah sifat tabiat daripada hamba Allah yang Rahman. Jadi di antara tabiat sifat hamba-hamba Allah yang Rahman, yang disebut dengan ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang pengasih, di antara sifat mereka adalah mereka selalu berdoa. Kenapa dikatakan selalu? Di sini bila kita melihat Al-Quran, bunyinya adalah walladzina yaquluna rabbana asrif anna
adzab jahannam. Kata-kata yaquluna adalah fi'il mudhari'. Itu untuk menunjukkan istimrar, selalu dan terus menerus. Yaquluna kata orang itu kata kerja kini. Dalam kaidah bahasa Arab, kata kerja kini atau mudhari' itu memfaedahkan kepada terus, selalu. Di samping sedang, selalu dia. Juga menunjukkan kepada banyak. Yadullu ala kathrati su'alihim bihad. Menunjukkan banyak sekali. Jadi kalau terus menerus, selalu kan banyak kali mereka meminta. Siapa? Para hamba Allah yang disebut dengan ibadur rahman itu. Mereka selalu dan terus menerus sering atau banyak kali memohon meminta kepada Allah agar mereka itu dijauhkan, ya, diselamatkan daripada azab jahannam. Bunyinya isrif anna adzab jahannam. Isrif anna. Diterjemahkan di sini saya baca itu, wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab jahannam daripada kami. Isrif diterjemahkan dengan jauhkan. Ibad atau najjina, selamatkan kami daripada jahannam. Apa itu jahannam? Secara bahasa jahannam itu artinya adalah sesuatu yang sangat dalam. Dalamnya luar biasa. Sehingga sesuatu yang amat sangat dalam, sehingga sumur terdalam itu orang Arab sering bilang seperti itu. Maka dikatakanlah neraka dengan jahanam karena saking dalamnya. Dalam dan jauh. Disebutkan dalam riwayat bahwa pernah batu digulirkan dari bibir neraka. Maka terdengarlah dentuman yang sangat dahsyat dari arah langit. Kata Rasulullah kepada para sahabat, kalian tahu tidak bunyi apa itu? Itu suara dentum yang sangat keras di langit. Sebagaimana biasa sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Ringkasnya kata beliau, itu adalah sebuah batu yang digulirkan. Sebuah batu yang digulirkan di tepi neraka semenjak 70 tahun yang lampau. Baru sampai sekarang. Kalau begitu, berapa dalamnya itu? Batu digulirkan dari bibir neraka jahanam semenjak 70 tahun yang lampau. Maka terdengarlah dentumannya di zaman Nabi dan diperdengarkan kepada sahabat sehingga mereka kaget atau segala macam. Bisa jadi itu makanya disebut dengan jahannam. Dalam. Batu apa? Batu bahan bakarnya lah. Yang menjadi batu bahan bakar jahannam itu kan batunya kibrit, batu belerang. Yang mudah terbakar dan busuk. Kan? Waquduhan nasu wal hijarah, batu. Di dalam Al-Quran yang paling sering itu disebut jahannam dibanding dengan yang lainnya. Yang lain kan disebut nanti hutama, ada sakar, ada lazam, ada jahim, ada sa'ir, ada hawiyah. Tapi jahannam paling sering disebut sampai mencapai 77 kali disebut jahannam dalam Al-Quran. Dan jahannam itu disebut juga dengan bi'sa, seburuk-buruk. Disebut dia bi'sal mihad.
seburuk-buruk tempat tinggal. Atau bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Atau bi'sal maswa, maswa, mim, sa, maswa, seburuk-buruk maswa. Apa maswa? Tempat tinggal yang lama, namanya maswa. Lamanya tidak terhingga, ujungnya tidak berkesudahan, maswa. Atau bi'sal qarar, al-qarar. Al-qarar itu bahasa kita mantap. Mantap tenang. Jadi seburuk-buruk tempat yang mantap orang bertenang-tenang dia adalah di neraka itu. Bernama dia bi'sal qarar. Atau juga disebut nanti dengan bi'sal wirid. Wirid sesuatu tempat yang didatangi. Wirid itu tempat yang datang, selalu didatangi. Seperti kolam-kolam atau genang air yang tempat binatang selalu mendatangi tempat minumnya. Nama wirid. Bi'sal wirid. Maka seburuk-buruk tempat yang dituju, seburuk pun tempat yang didatangi nanti di akhirat adalah Jahannam. Itulah Jahannam itu. Bi'sal mihar, bi'sal masir, bi'sal maswa, bi'sal qarar, bi'sal wirid. Ini ya. Jadi orang-orang ibadur rahman itu doa mereka, Rabbana srif anna adzabah jahannam. Wahai Tuhan kami, jauhkan atau selamatkan. Kalau arti dasarnya kan isrifkan, palingkan kami dari jahannam. Lalu mereka sebutlah namanya ilat, alasan. Dalam adab berdoa salah satunya adalah disunnahkan, disukai kita itu berdoa untuk menyebabkan sebab, alasan atau ilat. Ya. Disunnahkan kita, disukai kita untuk menyebutkan alasan atau sebab sesuatu yang kita minta, kita mohonkan atau kita kadukan itu. Contohnya di sini, ya Rabb kami, jauhkanlah, selamatkanlah, peliharalah, palingkanlah kami dari pekerjaan Jahannam. Lalu disebutkan ilatnya, alasannya, kenapa? Innaha, ini ilatnya, innaha atau inna adzabaha. Ini kan? Inna adzabaha, sesungguhnya azabnya adalah gharama. Ini namanya ilat. Sebab kenapa mereka minta, mohon dijauhkan, diselamatkan, dipelihara, dilindungi, dijaga daripada Jahannam. Karena azabnya neraka Jahannam itu adalah gharama. Gharama diterjemahkan di sini, kata gharama itu adalah membuat kebinasaannya kekal. Sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaannya kekal. Apa itu gharama? Gharama itu istilahnya berkekalan, sesuatu yang tidak terpisahkan, selalu ada. Asal katanya gharim, orang berutang dengan orang yang mempiutangi. Maka orang yang mempiutangi selalu menuntut terus. Kemana juga orang lari, menghilang, mengelak, bersembunyi, dia cari terus. Seakan-akan dia tidak berpisah. Disebutkan begini, kullu syai'in yusibu ibna Adam. Segala sesuatu yang menimpa anak Adam, kita ini, wa yazulu anhu falaysa bigharam. Segala sesuatu yang menimpa anak Adam lalu dia hilang, pergi dan lenyap, maka itu tidak bisa dikatakan dengan garam. Garam itu bukan bumbu masak. Karena yang dikatakan garam, innamal garam al-mulazim madamatis samawati wal ard. Madamatis samawati wal ard adalah sesuatu yang berkekalan.
Sesuatu yang berkekalan sebagaimana kekalnya langit dan bumi. Jadi garam itu maknanya kekal, tidak terpisahkan, tidak bercerai. Kebinasaannya, keburukannya, kejelekannya adalah garama. Ya Allah, jauhkanlah, palingkanlah, selamatkanlah, peliharalah, lindungilah kami daripada jahanam, karena azab neraka jahanam itu tidak sedikit pun dia berpisah daripada penghuninya. Mulazim. Garam itu selalu tidak terpisahkan azab itu dengan penghuninya. Terus menerus kekal abadi seperti itu. Seakan-akan mereka yang berdoa ini betul-betul sudah mengetahui benar apa itu jahanam. Kenapa? Karena di sini mereka mengatakan, sesungguhnya ya Allah, ya Tuhan kami, azab neraka jahanam itu kebinasaannya, kesengsaraannya, penderitaannya, siksanya berkekalan, tidak terpisahkan, sedikit pun tidak akan hilang, lenyap, berhenti, menjauh, menjarak daripada penghuninya. Terus ada. Berarti orang yang beriman ini mengenal ini, jahanam itu. Karena disebutkannya ilatnya, alasannya. Alasan kedua, innaha sa'at, wahai Tuhan kami, sesungguhnya neraka jahanam itu kan saat, seburuk-buruk saat, seburuk-buruk mustaqarrau wa muqama. Mustaqar tempat menetap, muqama tempat bermukim, tempat diam dan tempat tinggal. Dan memang tidak ada lagi tempat menetap, mustaqar, muqam, maqama tempat tinggal, tempat diam, tempat bermukim yang seburuk daripada jahanam. Sehingga dikatakanlah dia bi'sal wirid, seburuk-buruk tempat yang didatangi oleh orang nanti di akhirat adalah jahanam. Seburuk tempat orang karar mantap bermukim berdiam di situ adalah jahanam. Bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali adalah jahanam. Tempat kembali dua saja. Siapa yang tidak mau kembali ke surga, tidak mau masuk surga, ya dia harus ke neraka. Jadi orang-orang hamba Allah yang ibadur rahman itu, mereka mempelajari ini, mereka memahami ini, mereka membaca kitab Al-Quran, mereka membaca sunnah Nabi yang menjelaskan tentang itu. Jadi mereka berdoa bukan hanya sekedar minta-minta begitu saja, tapi mereka mengenal yang mereka minta itu apa, yang mereka mohonkan itu apa, yang mereka kadukan itu apa. Jadi, ya Allah, palingkan kami, jauhkan kami daripada jahanam, karena jahanam itu begini ya Allah. Bukan mereka mengajari Allah, tapi mereka tahu jahanam itu seperti itu. Walaupun mereka belum melihat jahanam, apalagi masuk jahanam, tapi mereka yakin jahanam itu seperti itu karena mereka membaca kitab Allah. Kan Allah yang beritahu kepada mereka yang jahanam itu begini. Kan Rasul yang menyampaikan jahanam itu begini. Hasil pengetahuan mereka dan pemahaman mereka dan keyakinan mereka, itulah yang mereka kemukakan. Ya Allah, jauhkan, hindarkan, selamatkan, pelihara, lindungi kami daripada jahanam, karena kami telah mengetahui daripada firman-Mu, daripada apa yang disampaikan oleh Rasul-Mu, jahanam itu adalah kana adzabaha garama, innaha sa'at
mustaqarrau wa muqama. Dengan begitu pahamlah kita, makin mengerti orang dan makin tahu orang tentang bahaya sesuatu, buruk, keji dan jahatnya sesuatu, maka dia makin berusaha untuk bagaimana terhindar, terlepas, terjauh daripada itu. Adakah tempat yang paling keji, tempat yang paling buruk, tempat yang paling menakutkan daripada jahanam? Jawabannya tidak ada. Sehingga ibadur rahman itu mereka terus meminta, memohon diselamatkan. Mereka tidak tertipu dengan ibadah mereka. Mereka disebut dengan ibadur rahman. Mereka selalu di malam hari mengisi waktunya, bukan hanya tidur, berzikir, berdoa, atau salat, atau menalah kitab-kitab, atau mengkaji ta'lim. Mereka isi. Tapi mereka tidak tertipu dengan banyaknya amal, karena mereka khawatir. Sikap orang beriman itu dua, seperti sayap burung lah, tidak boleh berat sebelah. Satu sayap namanya raja, satu sayap namanya khauf. Raja harap, khauf takut. Mereka takut dengan azab, takut dengan kesengsaraan, takut dengan siksa, tapi harap dengan rahmat. Harap dikabulkan, takut ditolak. Orang Minang lah pandai membik dulu. Arok kebuliah, cameh kehilangan. Arok kebuliah, cameh kehilangan. Tatangkut di paiman. Lah, tatangkut selesai ke jiwa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.